Baik, pada kesempatan ini saya atas nama Hartina dengan NIM 2031030 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Resitasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTS Bilal Islamiyah Depok. Menurut peneliti, salah satu metode yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah metode resitasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama yaitu bagaimana hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Bilal Islamiyah Depok. Dan yang kedua, bagaimana peranan metode resitasi dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di MTS Islamiyah Depok. Dan yang ketiga, mengetahui implementasi metode resitasi pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Bilal Islamiyah Depok. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran, dan yang kedua metode pembelajaran resitasi atau penugasan, yang ketiga hasil belajar, dan yang keempat mata pelajaran akidah akhlak. Penelitian yang relevan, penelitian yang diteliti oleh Khairunisa dengan judul efektivitas metode resitasi pada mata pelajaran akidah akhlak terhadap hasil belajar peserta didik. Dan yang kedua, penelitian Anif Makfuri dengan judul pengaruh model pembelajaran Picture and Picture dan resitasi terhadap hasil belajar peserta didik pada pelajaran akidah akhlak. Dan yang keempat, penelitian Mahrus Ali dengan judul relevansi dan efektivitas metode resitasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan yang keempat yaitu penelitian Sukma Ayu dengan judul penerapan metode resitasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8. Selanjutnya ada metode penelitian. Pertama, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS Islamiyah Depok. Sumber data, selanjutnya sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, dan yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Baik, sekian presentasi saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, Hartina, selamat ya Hartina ya. Mau ditanya apa kira-kira? Gak usah ditanya. Baik, Hartina, ini kata pengantarnya ditulis Depok 31 Juli 2024. Kelihatan banget bohongnya. Kan kemarin baru dikasihkan naskahnya, kan kemarin. Ini terakhir. Iya Ustadz, saya mengerjakan tuh mulai dari situ. Kenapa nggak mulai diajukan judul ditulisnya? Mengerjakan. Bukan, kata pengantarnya udah selesai dari bulan. Oh iya. Kata pengantarnya Juli selesai, cuma naskahnya baru selesai kemarin ya. Iya Ustadz. Wah biasa gitu satu itu. Kok aneh? Ini sama aja buku nikahnya di luar nanti. Oh bisa gitu Zat? Bisa. Kalau buku nikahnya. Ya itu. Mau pesen saya dulu. Mau pesen dulu. Ya itu sama seperti punya Nining tadi. Jadi daftar isi tuh nggak usah tebal semua lah, nggak ini ya, nggak elok, nggak apa sih namanya, dilihatnya itu kurang manis gitu ya, tipis saja, kurang estetik. Nah kemudian di bab 1 ini saya baru nemu juga cara pengutipan footnote seperti ini. Ini saya pikir pengutipan yang dalam tulisan ya. Basar 2021 dikutip oleh Firda Rahayu Agustin DKK, penerapan metode. Saya kira bukan begini ya penulisan yang benar tuh footnote. Coba dicek lagi di buku pedoman penulisan skripsi. Oke. Nah, ini punya Hartina ini
saya nggak akan tanya lah masalahnya apa gitu kan, walaupun memang di sini sudah memang nggak ada ya masalahnya. Mestinya Anda tampilkan di halaman 2 ini yang 1, 2, paragraf ketiga. Nah, fokusnya kan dari sini ya, berbagai faktor dapat mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa. Nah, kenapa saya garisin ini? Supaya Anda nanti tambahkan di sini uraian masalah apa gitu ya, masalahnya apa? Karena nggak nyambung antara ini dengan yang atas-atasnya itu nggak nyambung. Oke, Hartina kenapa tertarik dengan metode resitasi? Ya karena seperti yang saya tadi sebutkan, pas mengajar di Said Yusuf, itu saya melihat hasil belajarnya masih kurang, Ustadz. Jangan Ustadz lah, nggak enak ya. Masih kurang, Pak. Ya, hasil belajar apa? Yang dimaksud hasil belajar klasifikasinya apa? Oh, ya. Anda tulis loh di sini padahal klasifikasi disebutnya ya. Kognitif, afektif, psikomotorik, yang dimaksud di ranah mana hasil belajar itu? Bentar, Ustadz. Jangan-jangan Anda ngarang asal ngomong, Said Yusuf ini sedikit sekali gini. Padahal nggak ada fakta tentang itu, nggak ada. Hasil belajar yang seperti apa yang Anda maksud tadi? Ya pada saat saya memberikan tugas itu hasilnya masih belum mencapai standar. Oh, Anda sudah melakukan itu? Kemarin pas saya PKT di sana, Di Said Yusuf? iya Ustaz. Oke. Apa ya tadi, ranahnya apa? Tugas itu muatannya apa? Ranah kognitifkah, afektifkah, atau psikomotorik? Kayaknya semuanya Ustaz. Oh, semuanya? Iya. Oke, seperti apa contoh soalnya? Apa ya? Loh, kan Anda yang bikin soal ini. Bukan ngambil dari internet kan soalnya kan? Oke, sambil jalan. Setahu saya metode resitasi sebentar. Metode resitasi ini sama nggak dengan homework PR? Homework. Susah Beda, deh ngomong Ustaz. sih. Bedanya apa? Kalau PR itu dikerjakan, Di rumah. iya Ustaz. Enggak, maksudnya apa ya? Di luar sekolah gitu ngerjakannya. Kalau PR itu dikerjakan di rumah, kalau resitasi dikerjakan di luar sekolah. Sama aja Ustaz. Sama aja. Terus apa? Pustakaan apa? Terus ada ini. Nah, walaupun saya baca di beberapa resitasi itu orang membedakan antara resitasi dengan PR ya. Tapi yang jelas satu kesamaannya. Guru nggak mau tanggung jawab penuh. Guru lepas tanggung jawab itu. Apalagi kalau dikaitkan variabel berikutnya adalah meningkatkan hasil belajar. Guru ingin hasil belajar siswanya tinggi, tapi dia nggak mau ikut-ikutan. Udahlah, ke rumah aja lah belajarnya, jangan sama saya. Yang penting saya kasih soal hasilnya tinggi, nilainya tinggi. Kan gitu. Padahal PR itu sudah mulai dijauhi loh, apalagi di sekolah-sekolah modern, sekolah-sekolah yang bonafit itu. Nggak mau PR, kenapa? Karena semestinya semua kegiatan sekolah itu diselesaikan di sekolah. Apalagi levelnya SMP. Level SMP itu mestinya masih diperbanyak mainnya. Di rumah nggak usah mikir belajar, udah main aja, mancing kayak apa kayak gitu. Iya Ustaz. Gimana? Anda harus diperkuat loh ini. Kalau memang dirasa resitasi itu adalah hal yang sangat penting untuk dibahas. Karena saya melihat terus terang, walaupun orang berbeda pendapat, bagi saya ini PR juga. Walaupun kalau PR yang dalam benak kita kan mungkin Hartina tadi mau ngomong, kalau PR itu Pak, soal dibawa pulang dikerjakan di rumah kan gitu. Kalau ini enggak, metode belajar, cuman dipelajari di rumah. Tapi sama aja buat saya. Suruh belajar di rumah. Nah, apalagi belajar di rumah, siapa yang mantau? Tadi sempat disinggung loh sama Ustaz Alwi. Bapaknya masih di kantor, ibunya sibuk di dapur, arisan, gibah, tangga gitu kan.
Terus anaknya gimana? Di sekolah saja tidak terkontrol, apalagi di rumah. Akhirnya main gadget. Jangan, ini bukan pengajian, jangan. Oh ya, itu enggak. Tolong kasih feedback saya. Kasih jawaban. Coba apa? Anda kan tahu ini metode ini hebat gitu kan, bagus, sehingga dijadikan judul dalam skripsi. Mestinya menguasai loh. Minimal membedakan resitasi dengan homework. Apa ngomongnya? PR gitu lah ya, PR. Pekerjaan rumah. Apa? Kira-kira. Oke, ini anggap PR buat Anda. Sekarang Anda saya kasih PR. Resitasi buat Anda. Karena temanya resitasi. Oke, resitasi. Kemudian di halaman 8, saya heran kenapa sih suka ada mahasiswa yang nulis semuanya itu fontnya Times New Roman, ini ada saja yang Calibri. Arial ini. Oh, B, identifikasi masalah. Kenapa nggak bisa semuanya seragam gitu di blok gitu kan? Oke, identifikasi masalah itu adalah daftar masalah. Tadi seperti yang saya sampaikan waktu Nining. Daftar masalah, bentuknya itu poin-poin dia, bukan narasi. Ini ada narasi, malah mirip. Makanya dari sinilah saya itu mengambil kesimpulan bahwa alasan kenapa Anda tidak menuliskan batasan masalah seperti yang diminta Ustaz Alwi tadi. Mungkin Anda berpandangan bahwa identifikasi masalah sama saja dengan batasan masalah. Kalau seperti ini. Nah, ini lebih ke batasan masalah. Identifikasi masalahnya tidak ada. Berarti kan? Paham nggak? iya Ustaz. Nah, itu. Oke. Kemudian tadi ya. Ini hasil belajar sih ya. Nanti Anda kira-kira proyeksi ke depannya walaupun belum melakukan penelitian, hasil belajar yang dimaksud apa? Mengarah ke yang tadi. Peningkatan hasil belajar Ustaz. Ya. Ke ranah mana? Yang tadi saya sudah sebutkan Ustaz. Iya, apa? Psikomotorik, Psikomotorik. afektif dan kognitif. Oke, apa? Psikomotorik bentuknya apa? Kalau kognitif kan jelas, IPK. Apa? Kalau di sekolah apa namanya? Ya, perubahan. Enggak, kalau di perguruan tinggi kan IPK. Iya Ustaz. Ya kan? IPK. Kalau di sekolah apa namanya? Apa ya namanya? Nilai itu. Lupa Pak. Oke, katakan kognitif ya. Kalau kognitif kan sudah jelas. Nilainya sekian. Misalnya KKM-nya itu di sana itu 8, kita jadikan 100. Itu kan kognitifnya. Oke ya. Kalau afektifnya apa? Belum di ini Ustaz. Nah, ini pertanyaan saya ada, kenapa? Karena Anda tadi bilang semuanya, katanya. Semua terjangkau dari ketiga ranah itu. Dengan ketiga ranah itu, jadi hasil belajar yang saya maksudkan ke sana. Kan gitu, sama dengan begitu kan. Makanya saya tanya, afektif seperti apa? Hasil belajar afektif yang menunjukkan keberhasilan afektif itu apa? Kompleks. Ini dia kalau kita menggunakan hasil belajar yang menyentuh tiga ranah itu. Kebanyakan sekarang kan hasil belajar ya hanya sekedar kognitif. Tapi Anda memberanikan diri untuk menjangkut ketiganya loh. Ayo, harus ada Kayaknya contohnya. saya salah sebutkan. Oh, salah sebut. Anda nggak bertanggung jawab gitu ya. Oke. Nah, itu kemudian jelaskan sama seperti komentar saya ke Nining tadi tentang observasi, wawancara dan dokumentasi. Perjelas apa yang Anda wawancara, apa yang Anda observasi di sana, apanya gitu kan. Iya. Karena ini PTK ya. Iya. PTK bentuknya seperti apa? Nggak usah banyak-banyak, jelaskan aja di situ. Kemudian wawancara siapa aja? Emang perlu wawancara ini? Perlu. Perlu kayaknya Ustaz. Perlu ya. Oke, kalau perlu tulis siapa aja yang diwawancara. Kemudian yang diobservasi ini kok ada ini. Ntar di halaman 38. Halaman 38 paragraf paling bawah. Selama proses observasi ini berlangsung, peneliti menggunakan skala apa itu? Skala Likert apa? Hah? Yang mana? Di sini nggak ada di sini, nggak kelihatan di sini. Kehapus. Menggunakan skala Likert Bukan yang mana? Salah ini Ustaz. Hah? Salah kutipan. Hah?
Enggak, ini saya bertanya, bukan menguji nih kalau ini. Ini skala apa? Skala nama orang ini. Saya di sini kehapus ya. Skala Likert. Yang mana akan digunakan untuk mengukur rasa ingin tahu siswa. Loh, ini kenapa ini? Memang begini redaksinya? Atau jangan-jangan copy paste dari PTK yang variabel rasa ingin tahu, kemudian Anda nggak ubah? Hah? Skripsi Maris. Jangan-jangan punya Maris ini? Masa ini tahu kan punya Maris. Oh iya Ustaz, saya ini Gimana? Ayo. Salah kopas nih. Salah kopas Ustaz. Kopas nggak diubah Ustaz. Soalnya Maris bimbingan kita. Hmm. Apa? Nah. Gimana ini? Jadi kopasnya tidak cepat bikin. Ya itu ya, nanti pelajari lagi cara pengutipan yang benar untuk footnote dan kutipan langsung gitu ya, supaya tidak amburadul. Terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka nanti cek kembali ya cara penulisannya. Kalau bisa bedakan buku, jurnal, online. Online tuh website yang non jurnal gitu ya, supaya jelas gitu. Nah, permintaan Ustadz Alwi linknya cantumkan juga, bukan gitu Ustadz? Nah, supaya jelas Anda dari mana dapatkan itu kan gitu ya. Nah, udah selebihnya tinggal lanjutkan. Penelitian itu nggak perlu judul yang menarik, tapi isi yang menarik itu akan memperindah judul gitu. baik. Jadi jangan fokus ke judulnya. Judulnya biasa-biasa aja. Jangan lihat mesin, lihat casing, nggak lihat mesinnya. Mesin saja ya. Casing nggak perlu. Betul. Ya, jadi Infinix nggak apa-apa Ustaz ya. Walaupun bukan iPhone saja. Mungkin itu saja pimpinan sidang. Terima kasih sekali lagi. Selamat buat Hartina. Terima kasih, Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.